Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai teori titrasi bebas air. Nah, jadi titrasi bebas air itu pada dasarnya adalah berdasarkan prinsip reaksi asam basa. Nah, dan digunakan untuk penetapan kadar asam atau basa yang sifatnya sangat lemah, ya, biasanya berupa asam atau basa organik dan tidak larut di dalam air. Nah, di sini ada contohnya, misalnya yang asam ya, asam halida, asam anhidrida, asam karboksilat, asam amino, kemudian senyawa-senyawa enol. Sedangkan yang termasuk basa lemah, misalnya amina, ya, nitrogen heterosiklik, amonium kuaterner, garam basa dari asam organik, dan garam amina. Nah, jadi dengan digunakannya titrasi bebas air, ini digunakan pelarut non air sehingga diharapkan si sampel itu nanti bisa larut. Kemudian selain meningkatkan kelarutan, juga dapat meningkatkan keasaman atau kebasaannya sehingga lebih reaktif atau dapat bereaksi dengan titran. Nah, ketika dilakukan titrasi itu digunakan pelarut, ya, digunakan pelarut. Di sini ada macam-macam jenis pelarut, ya. Di sini ada pelarut aprotik. Apa itu aprotik? Aprotik itu adalah senyawa yang sifatnya itu netral, jadi bukan asam, bukan basa. Kemudian punya konstanta dielektrik yang rendah, ya. Nah, jadi si aprotik ini bisa bereaksi baik dengan asam ataupun basa, dan kalau ditambahkan sebagai pelarut di dalam titrasi, maka dia akan dapat terionisasi dan akan mempertajam titik akhir, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah protofilik, ya. Protofilik contohnya amonia cair, amina, eter, dan keton, ya. Ini punya sifat afinitas yang tinggi terhadap proton. Nah, jadi ketika dia dengan asam, dia itu akan bereaksi dengan H+ dari asam ini, ya. Jadi dia akan berikatan dengan H+ dari asam. Seperti itu. Kemudian ini sehingga digunakan untuk asam lemah, gitu ya. Kemudian protofilik yang kuat dapat mengubah asam lemah menjadi basa lemah. Nah, ya. Nah, metode ini disebut sebagai leveling effect atau dapat meningkatkan sifat keasamannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe pelarut protogenik, ya, misalnya asam hidrofluorat, asam asetat, asam formiat, asam sulfat. Nah, ini sifatnya adalah asam, ya, punya sifat asam dan dia bersifat mendonorkan proton. Nah, jadi digunakan untuk meningkatkan kebasaan dari suatu basa lemah, gitu ya. Meningkatkan kebasaan dari suatu asam lemah. Jadi meningkatkan kebasaan dari suatu basa lemah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini sebelum selanjutnya ini akan bereaksi antara basa itu dengan H+ menjadi BH+, ya. Ini H+-nya itu berasal dari si pelarut protogenik ini, karena pelarut protogenik ini bersifat mendonorkan H+. Kemudian yang selanjutnya adalah amfrotik. Kalau amfrotik ini punya sifat gabungan antara protofilik dengan protogenik, ya. Jadi dapat baik itu meningkatkan kebasaan basa lemah, meningkatkan keasaman asam lemah. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya adalah asam asetat, ya. Asam asetat ini akan mengalami ionisasi, kemudian ada asam perklorat, ya. Kemudian nanti asam asetat dengan asam perklorat akan menghasilkan suatu ion, ya. Ini CH3COH2+. Nah, ini yang bersifat lebih asam.
Kemudian ketika asam asetat dilarutkan dalam suatu basa piridin, dapat meningkatkan kebasaan dari piridin itu sendiri dengan mekanisme, eee jadi nanti si CH3COOH-nya akan bereaksi dengan asam perklorat ya, kemudian eee, nanti dia juga akan bereaksi dengan si piridin ya, meningkatkan kebasaan piridin sehingga nanti asam perklorat dapat juga bereaksi dengan si piridin tadi ya. Itu contohnya, yaitu asam asetat sebagai amfiprotik. Selanjutnya untuk pemilihan pelarut ya, untuk pemilihan pelarut yang harus diperhatikan, pelarut itu harus dilihat kelarutannya, sifatnya ya. Kemudian harus diusahakan agar menghasilkan titik akhir yang tajam, toksisitasnya harus rendah, kemudian harus mudah dimurnikan dan tidak mahal. Nah, untuk menetapkan titik akhir titrasi untuk TBA ini bisa menggunakan elektrokimia, misalnya potensiometri ya kan di situ, atau bisa juga menggunakan indikator warna. Contohnya ada kristal violet ya, oraset blue, alpha naftol benzein dan guaninalidin. Nah, jadi indikator-indikator ini punya warna yang berbeda ketika suasana basa, netral, dan asam. Nah, selanjutnya faktor apa saja yang mempengaruhi titrasi asam basa ya? Jadi karakteristik dari pelarut yang digunakan itu akan menentukan titik akhir ya. Jadi misalnya pada titrasi basa lemah atau asam, penambahan pelarut yang sangat asam atau basa meningkatkan keasaman atau kebasaan sehingga meningkatkan jumlah titran yang digunakan gitu ya. Kemudian juga kalau terjadi protolisis ya, penguraian atau ionisasi zat itu dapat meningkatkan titik akhir. Kemudian pelarut dengan konstanta dielektrik rendah biasanya digunakan dalam titrasi yang menghasilkan titik akhir yang akurat. Jadi pilih yang rendah supaya titik akhirnya akurat. Nah, hal lain juga yang mempengaruhi adalah suhu. Jadi kalau beda suhu itu akan mempengaruhi volume yang digunakan. Dengan demikian digunakan rumus ini untuk mengkoreksi volume yang digunakan sesuai dengan suhunya. Dan yang harus diperhatikan adalah kelembaban ya, nggak boleh ada air sama sekali dan nggak boleh ada karbon dioksida. Makanya harus dibebaskan dulu dari karbon dioksida untuk setiap pelarut yang digunakan. Nah, di sini selanjutnya apa saja sih standar yang digunakan ya? Jadi untuk standar yang digunakan ini ada asam perklorat ya yang bisa digunakan untuk mentitrasi yang bersifat basa. Kemudian ada juga natrium metoksida ya, natrium metoksida. Kemudian ada litium metoksida, ada tetrabutil hidroksida. Nah, ini semuanya adalah baku sekunder sehingga perlu dititrasi oleh baku primer. Untuk asam perklorat titrasinya itu dengan kalium hidrogen ftalat ya. Kemudian untuk natrium metoksida dengan asam benzoat ya. Ini natrium metoksida ini sifatnya basa, jadi dia digunakan untuk mentitrasi asam. Ya, kalau perklorat asam untuk mentitrasi basa. Kemudian litium metoksida ini juga distandarisasinya dengan asam benzoat dan tetrabutil amonium hidroksida juga dititrasi standarisasinya dengan asam benzoat. Jadi 3 ini ya, natrium metoksida, litium metoksida dan tetrabutil amonium hidroksida adalah termasuk ke dalam termasuk ke dalam basa. Jadi dia digunakan untuk titrasi asam.
Nah, ini contohnya yang pertama adalah titrasi basa lemah. Nah, kalau basa lemah itu menggunakan titran yang bersifat asam. Jadi ini asidimetrik ya. Nah, ini pelarut yang digunakan biasanya adalah alkohol, kloroform atau benzen. Kemudian kalau pakai pelarut asam, pakai asam formiat dan asam asetat. Indikatornya pakai kristal violet, metil merah atau oraset biru, dan titran yang dipakai adalah asam perklorat. Nah, ini adalah contoh penetapan kadar yang menggunakan asidimetri bebas air ya. Jadi ini suatu basa. Di sini misalnya adalah metil dopa ya, metil dopa ini dititrasinya dengan menggunakan tadi asam perklorat ya. Nah, di sini pelarutnya itu pakai asam asetat glasial, kemudian dan juga dicampur dengan asam formiat ya, dicampur dengan asam formiat dan indikatornya pakai kristal violet. Nah, ini reaksi yang terjadi, jadi ekivalennya adalah 1 ya di sini. Lihat. Kemudian obat-obat lain yang bisa dititrasi dengan asam perklorat ini ya listnya, silahkan nanti dilihat dan dibaca ya, banyak. Selanjutnya adalah titrasi garam ya, dalam bentuk garam basa, tetapi dalam bentuk garam yang garamnya itu dibentuk dari asam halogen. Misalnya di sini contohnya amitriptilin hidroklorida. Nah, ini memerlukan bantuan merkuri asetat ya, memerlukan bantuan merkuri asetat. Kenapa? Karena amitriptilin hidroklorida ini sangat lemah sekali sehingga harus dibantu dengan merkuri asetat ya. Jadi merkuri asetat ini bisa meningkatkan asetatnya itu, kan nanti merkuri asetat yang ini bereaksi dengan pada amitriptilin hidroklorida akan bereaksi dengan Cl ya dan melepaskan asetat. Nah, ini asetatnya ini kemudian yang akan direaksikan lebih lanjut ya dan digunakan untuk ini apa sih namanya untuk dan digunakan untuk titrasi gitu ya. Jadi ini reaksinya. Jadi pertama-tama ditambahkan dulu dengan Hg asetat ya, ditambahkan dengan Hg asetat. Oh, ini dihidrolisis dulu, kemudian ditambahkan dengan Hg asetat. Kemudian asetatnya nanti akan bereaksi dengan CH3COH2+ yang tadi yang udah bereaksi dengan perklorat. Nah, nanti ini jumlahnya akan sebanding dengan jumlah Cl, berarti sebanding dengan jumlah amitriptilin klorida. Ini kesetaraan reaksinya ya, jadi ekivalensinya 1 ya. Kemudian ini adalah zat-zat lain yang bisa dititrasi dengan cara ini. Nah, yang selanjutnya adalah titrasi asam. Kalau tadi basa ya, sekarang asam. Asam lemah ini pasti menggunakan basa, makanya disebut alkalimetri. Nah, pelarut yang digunakan ini misalnya etilendiamin, N-butilamin, kemudian sedangkan indikator yang digunakan azoviolet, timol biru, timoftalin, dan nitroalinin. Nah, titran yang dipakai ini lebih bervariasi ya daripada asidimetri. Jadi bisa pakai natrium metoksida, litium metoksida, kalium metoksida, tretabutil amonium hidroksida. Nah, ini reaksi contohnya ya pada penetapan kadar etosuksimid. Nah, ini pakai pelarutnya itu dimetil formamida ya di sini, kemudian dititrasinya dengan natrium metoksida. Pakai indikator azoviolet. Nah, ini reaksinya yang terjadi ya. Jadi ya ini si etisuksimid akan menjadi bentuk enolnya baru direaksikan dengan natrium metoksida. Ini kesetaraannya.
Dan ini contoh obat-obat lain yang bisa ditetapkan dengan litium metoksida dan natrium metoksida. Kemudian selanjutnya obat yang bisa dititrasi dengan tetrabutil amonium hidroksida. Ini contohnya klortalidon, ya. Nah, ini pakai pelarutnya itu piridin ya, dan titrannya tetrabutil amonium hidroksida. Nah, dan ini dilakukan titrasi blanko ya untuk mengkoreksi volume yang digunakan. Ini adalah persamaan reaksinya, kemudian ini adalah kesetaraannya, dan ini adalah senyawa-senyawa lain yang bisa ditetapkan kadarnya dengan metode ini. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa titrasi bebas air? Jadi bisa digunakan untuk zat-zat yang tadi ya, yang asam atau basa organik yang tidak larut dalam air, kemudian dapat membantu mendeteksi titik akhir sampel yang ada di dalam campuran, kemudian bisa digunakan untuk menetapkan kadar analit dari bahan biologis karena tadi banyak yang berupa neurotransmitter ya, kemudian cukup akurat, menghasilkan titik akhir yang tajam ya, pakai indikator internalnya sederhana dan selektif. Kemudian yang ini adalah kekurangannya. Nah, jika sampel itu kemampuan terhidrolisis atau ionisasinya sama dengan air, ini maka tidak bisa dititrasi dengan TBA ya. Kemudian yang mengandung air juga tidak bisa dititrasi dengan TBA. Kemudian ini relatif tidak stabil penggunaan pelarut non air. Kemudian membutuhkan restandarisasi pelarut untuk setiap penggunaan dan koreksi suhu untuk pelarut non air ya. Tuh, karena volumenya bisa dipengaruhi suhu kalau yang non air. Baik, itu saja untuk teori tentang titrasi asam basa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.